Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nino Syed Salvanda, mahasiswa dari kelas SI 02, Universitas Cyber Asia Jakarta. Berikut akan kami presentasikan rangkuman e-book untuk tugas UTS Interaksi Manusia dan Komputer dari perwakilan dari kelompok 3 dengan judul Human Interaction chapter 1 sampai dengan 7. Bab 1, The Human, manusia. Dalam bab ini kita diajarkan tentang manusia atau user, spesifiknya tentang kemampuan fisik dan kognitif manusia untuk memproses info yang diberikan dan bagaimana itu bisa berefek pada desain yang kita buat. Manusia sangat mirip dengan komputer. Bagaimana manusia dan komputer itu sama-sama bisa menerima dan memberikan informasi, input atau output, menyimpan memori, serta memprosesnya. Dalam IMK, manusia dapat memberi dan menerima input dan output dengan 3 cara, yaitu dengan penglihatan atau vision, pendengaran, hearing, sentuhan atau touch, dan pergerakan movement. Masing-masing sangatlah penting untuk diingat dalam desain teknologi agar kemudahan untuk memproses info dan cara-cara agar mata manusia dapat fokus kepada info yang diinginkan. Desain untuk pendengaran berfokus dengan memberikan konteks atau info tambahan kepada manusia. Juga perlu diingat bahwa manusia hanya bisa mendengar suara di antara gelombang 20 Hz, frekuensi 20 Hz sampai 15 kHz. Rangsangan sentuhan juga tidak kalah penting. Manusia menggunakan sentuhan untuk merasakan suhu, posisi, dan untuk mendapatkan respon akan aktivitas mereka. Ada 3 macam info yang disimpan oleh manusia sebagai memori, yaitu 1. Memori rangsangan, 2. Memori jangka pendek, dan 3. Memori jangka panjang. Untuk memori rangsangan adalah info yang kita terima dari sesuatu yang merangsang kita. Memori rangsangan membantu kita untuk mengulang kembali informasi yang kita terima. 2. Memori jangka pendek adalah memori yang non-permanen. Memori tipe ini mudah diakses tapi juga mudah lupa. Karena memori ini sifatnya hanya cenderung digunakan untuk aktivitas yang sederhana. Dan dalam desain teknologi, penting untuk diingat bahwa secara tidak sadar, manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan informasi. Maka dari itu manusia lebih mudah mengingat informasi jika informasi tersebut itu dikelompokkan atau sudah dikategorikan. Yang ketiga, memori jangka panjang. Manusia ini sangatlah spesial ya, karena kapasitas untuk menyimpan memori ini tuh sangat besar, mungkin hingga tidak terhingga. Dan memori ini tuh cenderung susah dilupakan. Akan tetapi untuk mengaksesnya itu membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada memori jangka pendek. Ada 2 macam memori jangka panjang, yaitu tipe episodik dan tipe semantik. Untuk tipe episodik memori itu seperti namanya adalah rangkaian dari berbagai macam episode yang sudah terekam dalam ingatan dari manusia itu sendiri. Dan untuk semantik memori adalah memori yang dapat diingat melalui yang ada kaitannya dengan informasi yang sudah diterima oleh manusia itu. Bentuknya jika dibayangkan bisa sebuah peta pikiran atau mind map. Tujuannya adalah untuk memberikan berbagai macam asumsi berdasarkan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pemrosesan informasi. Salah satu contoh adalah kemampuan manusia untuk membuat deduksi, menyelesaikan suatu masalah, dan untuk beradaptasi dengan suatu masalah yang baru.
Akan tetapi kadang pemrosesan info manusia itu juga bisa salah. Tapi dari kesalahan itu manusia biasanya akan belajar dan akan berkembang lagi atau evolve. Pemrosesan info sangatlah kompleks dan banyak sekali variabel yang menentukan. Salah satunya manusia itu memiliki emosi. Emosi positif cenderung memperbolehkan pemrosesan yang lebih terbuka dan kreatif. Sebaliknya, kalau negatif cenderung mempersulit daripada pemrosesan informasi itu sendiri. Dengan singkatnya, ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain teknologi untuk manusia. Ini belum termasuk manusia-manusia yang memiliki kebutuhan khusus. Penting untuk kita melakukan testing group untuk menentukan desain yang cocok untuk mereka. Kita masuk ke bab kedua, yaitu the computer atau komputer. Sebuah komputer memiliki input dan output. Biasanya input tersebut dapat berupa kamera, mouse, keyboard, touchpad. Sementara output dapat berupa layar monitor, speaker. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, banyak sekali macam-macam input dan output ini versinya, seperti stylus, kertas digital, VR headset. Apalagi sekarang dengan kemunculan teknologi VR atau virtual reality. Banyak sekali alat-alat baru yang bermunculan hanya demi untuk membuat interaksi antara manusia dan komputer itu terasa lebih nyata gitu loh. Mulai dari sensor gerakan, suhu, keadaan biologis, hingga alat-alat yang bisa mengeluarkan suara, bau, serta rasanya sentuh. Bab ini terfokus kepada perkembangan zaman dan bagaimana teknologi akan disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Bab ini juga menjelaskan dengan lebih detail bagian-bagian dari komputer yang tak sering kita lihat seperti memori dan processing. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Novi dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dev Joshua dari kelas I301. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 3 dan bab 4. Pada bab 3 ini kita telah membahas interaksi antara manusia dengan komputer, terutama mempelajari agar bagaimana interaksi komputer manusia dapat berjalan dengan efektif dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kita di sini juga telah mempelajari bagaimana kita dapat menggunakan eksekusi evaluasi Norman untuk menganalisis seberapa sulit pengguna untuk menyampaikan keinginannya dan menentukan apakah tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Kami juga mempelajari peran agronomik di desain antarmuka, dan kita juga telah menentukan bagaimana tiap gaya interface atau desain antarmukanya itu mempengaruhi efektivitas interaksi. Pada bab 4 ini kita pembahasannya terfokus pada paradigma yang meningkatkan manfaat dari sistem interaktif. Dengan sejarah komputasi menunjukkan contoh kreativitas dalam meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin. Meski mengakui peran kreativitas dalam perancangan, tujuannya adalah memaksimalkan manfaat ide-ide yang berhasil dengan menerapkannya dalam berbagai desain. Tantangannya terletak pada definisi paradigma yang kurang jelas, dapat menyebabkan kebingungan tentang bagaimana paradigma mendukung pengguna dalam pekerjaan tertentu. Oleh karena itu diperlukan turunan prinsip model dan teori untuk menjelaskan kesuksesan dan keterbatasan paradigma tersebut. Menawarkan tingkat pengulangan yang mungkin paradigma itu sendiri tidak dapat disediakan. Meskipun mendefinisikan prinsip-prinsip ini memang menantang, hal ini penting untuk mendukung kreativitas dalam menciptakan paradigma baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsinata Yuda. Di sini saya akan melanjutkan chapter 5, yaitu dasar desain interaksi. Desain merupakan hal yang cukup penting dalam kita membuat suatu sistem. Ini adalah sebelum kita membuat sistem, pasti kita membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam membuat desain pun itu terdapat dasar-dasarnya, terdapat teori-teorinya. Jadi terdapat 5 fase dalam mendesain
untuk proses membuat sebuah sistem. Yang pertama requirement. Requirement ini menetapkan apa yang sebenarnya kita butuhkan nantinya. Jadi ini proses requirement ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Terus ada beberapa teknik yang digunakan untuk di fase requirement ini, yaitu melakukan wawancara dengan orang-orang, terus merekamnya, terus melihat dokumen-dokumen yang mereka gunakan, kemudian mengamati orang-orang ini secara langsung. Nah, yang kedua itu analisis. Jadi analisis ini tahap setelah requirement. Jadi setelah kita kumpulkan apa aja yang dibutuhkan, terus kita analisa gitu hasil pengamatan kita yang tadinya. Kemudian yang ketiga desain. Tahap ketiga itu desain. Jadi di tahap desain ini kita mencoba untuk mencatat pilihan desain-desain yang akan kita gunakan nantinya, yang bisa sesuai dengan apa yang akan digunakan di sistem yang akan kita buat nantinya. Yang keempat, iteration and prototyping. Jadi iterasi dan prototyping ini setelah kita tadi udah melakukan analisis, melakukan pengumpulan data, nah itu kita akan melakukan prototyping daripada desain tersebut. Nah, biasanya dalam proses prototyping ini ada aja kekurangan informasi yang tadi sudah kita kumpulkan. Nah, jadi iteration ini, jadi dalam fase ini, jadi bisa aja kita lagi membuat prototipenya, terus kita balik lagi ke fase sebelumnya, yaitu fase untuk kita cari requirement-nya kalau kita kurang informasi daripada untuk membuat sistem yang nantinya kita buat. Kemudian yang kelima, implementation and deployment. Jadi implementation ini setelah desain prototipe-nya udah dibuat, nah nanti ini akan kita buat codingannya untuk membuat suatu sistem. Terus deployment ya sesuai dengan namanya, deployment, kita mendeploy supaya orang-orang tadi bisa mengakses atau menggunakan sistem yang telah dibuat.
menuju aturan desain atau design rule. Jadi dalam membuat atau mendesain suatu software atau perangkat lunak itu kita butuh aturan desain atau design rule. Design rule ini menjadi acuan yang bisa diikuti oleh seluruh desainer tentunya di seluruh dunia ya, untuk meningkatkan kegunaan perangkat yang akan dibuat, yang akan dihasilkan. Dari sisi umum, kita mempertimbangkan apakah aturan tersebut dapat diterapkan pada banyak situasi desain aplikasi, atau aturan tersebut lebih difokuskan pada aplikasi-aplikasi yang spesifik gitu. Jadi, oleh karena itu, aturan desain atau design rule ini akan paling efektif jika diterapkan pada tahap awal life cycle dalam membuat software atau membuat sistem. Di sini terdapat 3 prinsip yang mendukung kegunaan dan bertujuan untuk memastikan desain sistem itu interaktif. Nah, yang pertama kemudahan pembelajaran atau learnability. Jadi ini mencakup seberapa mudah pengguna baru dapat memulai interaksi dengan aplikasi yang telah kita buat atau software yang kita buat. Yang kedua flexibility atau fleksibilitas. Jadi prinsip fleksibilitas ini menyoroti beragam cara di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, begitu pula sebaliknya di sistem juga dengan pengguna. Yang ketiga robustness. Jadi robustness ini mengacu pada tingkat dukungan yang diberikan kepada pengguna dalam menilai dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya pengguna aturan desain atau pengguna design rule. Jadi pengguna design rule ini berfokus pada panduan atau pedoman yang digunakan dalam proses mendesain. Aturan desain ini memberikan arahan kepada seorang desainer atau biasanya UI UX itu kepada UI UX untuk menentukan langkah-langkah yang bisa diambil dalam membuat produk lebih mudah digunakan dan lebih efektif digunakan untuk pengguna. Ini dia berkaitan dengan UX-nya. Nah, di sini disebutkan beberapa konsep terkait dengan design rule. Yang pertama, usability atau meningkatkan kegunaan. Jadi ya sesuai ini ya, aturan desain ini difokuskan untuk tujuan utama dalam meningkatkan kegunaan daripada produk tersebut. Kemudian generality. Jadi generality ini design rule-nya dapat memiliki tingkat umum yang berbeda. Kemudian authority atau kewenangan. Tingkat kewenangan aturan itu juga beragam. Ada aturan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam desain atau standar yang lebih tinggi dalam desain. Ada juga yang bersifat panduan atau saran. Jadi dalam pola desain HCI itu pendekatan yang mengacu pada penggunaan kembali pengetahuan tentang solusi desain yang digunakan. Nah, karakteristik pola desain itu termasuk mencatat desainnya, terus mencatat properti umum yang esensial, kemudian mewakili pengetahuan desain pada berbagai tingkatan, menggambarkan nilai dan kemanusiaan, mudah dipahami dan dapat dibaca. Kemudian desain tersebut bisa berkontribusi pada pengembangan desain yang lengkap. Kemudian terdapat Golden Rules dari Sanderman atau Sanderman Golden Rules. Itu prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ben Sanderman dalam pakar dalam bidang interaksi manusia dan komputer, yaitu antara lain itu konsistensi, umpan balik atau feedback, pencegahan kesalahan, pemahaman, memudahkan pengguna, efisiensi, memori atau mudah diingat, dan estetika minimalis. Nah, Golden Rules ini memberikan landasan kuat dalam merancang sebuah desain yang nantinya akan digunakan oleh user. Jadi usernya
lebih bisa memaksimalkan pengalaman daripada user experience ya. Sekian dari saya.